Sugeng siang para anak negeri. Yo apa kabar Rek? Sudah masuk musim liburan sekolah nih. Kali ini aku akan menjelajahi Kabupaten Probolinggo. Mulai dari melihat budidaya kerapu dan mencari rajungan, hingga memasak kuliner khas masyarakat Pandalungan yang tinggal di Gili Ketapang. Aku juga mau memanen jagung putih khas daerah Pegunungan Bromo. Akan diolah untuk acara ritual Yatnya Kesada di Gunung Bromo. Jangan kemana-mana ya anak negeri. Tetap nonton Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sore hari adalah waktu yang pas buat aku bermain sampan dari gabus bersama anak-anak di Gili Ketapang. Pak, ini mau main apa nih, Pak? Oke, kesana nih, Pak. Saya boleh ikut ya, Pak ya? Setelah pulang bekerja, orang tua di sini selalu menemani anak-anaknya bermain di tepi pantai. Seru nerek main sampan sama anak-anak. Biasanya sampan gabus ini digunakan untuk menuju keramba kerapu atau menuju kapal saat air laut surut. Nah, sekarang aku lagi main sampan bersama anak-anak di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo. Dan aku akan mengeksplor kekayaan alam, budaya, dan kuliner khas Probolinggo. Penasaran kan? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Masih kecil aja anak-anak di sini sudah pinter dayung. Ayo dek balapan dayung. Meski capek, tapi seneng bisa main sampai di pantai Gili Ketapang. Gili Ketapang terkenal dengan budidaya aneka ikan di keramba yang tidak jauh dari pulau. Pas banget, ada Bang Nur yang mau ke keramba nih. Harap nanti, Pak. Kang Karamba. Kulo melong nggih? Ayo. Oke. Cuma butuh waktu 5 menit, aku dan Bang Nur sudah sampai di keramba. Wah, kayaknya pas banget nih. Waktunya kasih makan ikan. Lagi ngapa, Pak? Kasih makan ikan. Iwak apa iki, Pak? Kerapu. Iwak kerapu nggih. Arane iwak duyung nggih, Pak. Utuh. Wah, ternyata keramba-keramba ini menjadi tempat budidaya ikan kerapu, Rek. Untuk makanannya sendiri, kerapu harus menggunakan ikan segar. Kerapu kecil biasa makan udang dan kepiting. Kalau yang sudah besar, harus diberi makan ikan seperti belanak, ikan teri, tembang, dan baronang. Ini aku harus potong-potong ikan segar buat makan ikan kerapunya anak negeri. Sing arep dipakati sing ndi, Pak? Singgono. Oh, sing kono nggih. Kono nggih. Nggih, ayo. Untuk memberi makan kerapu, tiap hari biasanya dilakukan setiap pagi sebelum matahari terbit dan sore hari menjelang terbenamnya matahari. Oke, ini nggih, Pak. Untuk kasih makannya, tinggal lempar aja ikan segarnya. Tuh, ikan kerapunya langsung pada naik dan rebutan makan ikan yang aku kasih. Kerapu akan memangsa dan langsung menyergap makanannya. Jarang sekali kerapu makan pakan yang sudah jatuh ke dasar perairan, meski dalam keadaan lapar. Habitat asli kerapu yang berada di karang-karang membuat ikan ini sulit untuk ditangkap, sehingga banyak tempat melakukan budidaya kerapu di pinggir pantai seperti yang dilakukan di Gili Ketapang ini. Nilai ekonomis dari ikan kerapu ini cukup tinggi, karena per kilonya bisa mencapai Rp120.000. Salah satu kekayaan alam dari Gili Ketapang adalah ikan kerapu. Dan sekarang saya sedang menangkap ikan kerapu di keramba di Kerapu Gili Ketapang. Rasanya nggak pas nih kalau cuma kasih makan. Wah, aku mau coba untuk ambil ikannya untuk dibuat olahan khas Gili Ketapang. Untuk memanen ikan kerapu, biasanya yang sudah memiliki bobot setengah ons, baru bisa diambil untuk dikonsumsi. Tinggal diserok dengan jaring aja kok. Dipegang. Nggih, niki dari pundi, Pak? Taruh ke kapal ya. Teng niki nggih. Nggih. Sudah dapat ikannya. Sekarang tinggal kita masak aja yuk.
Kerapu yang aku dapat ukurannya lumayan besar nih. Untuk masyarakat Gili Ketapang, biasa mengolah ikan kerapu dengan dibakar atau dibuat menjadi kerapu pelepah kuning. Ini mau masak apa, Bu? Pelapa kena. Pelapa kuning. Kerapu, pelapa, Pelapa kuning. kuning. Oh, gitu. Aku membantu Bu Mina untuk mengulek bumbu mulai dari kemiri, kunyit, bawang putih, bawang merah, ketumbar, terasi, dan jahe. Sedangkan Mbak Ut mengiris daun bawangnya. Untuk membuat kerapu pelepah kuning, bumbunya harus benar-benar halus nih. Aku kira hasil ulekan ini sudah halus, ternyata masih belum. Abit cara Bu, tak alos-alos. Mar orang-orang along nak kok ngot kena. Oh, nggih. Karena aku nguleknya kurang lembut, bumbunya nanti dimakannya kurang enak. Sekarang aku dapat tugas menyalakan kayu bakar untuk memasak. Udah panas nih minyaknya. Saatnya tumis daun bawang dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air secukupnya dan aduk hingga rata. Apa boleh, Bu? Santan Gi. Oke. Aduk sampai santan menyatu dengan bumbunya ya. Terakhir ikan kerapunya nih dimasukkan. Biarkan hingga bumbu meresap dan air akan menjadi asat. Matoknya berapa lama, Bu? Ajem. Sak jam Gi. Ki enak banget kok, Ibu. Setelah bumbu meresap, tambahkan irisan tomat dan juga cabai rawit untuk menambah rasa pedasnya. Penasaran ki aku karo resane? Wah, enak, Bu. Nggih. Rasanya udah pas nih. Langsung aja dihidangkan. Gili Ketapang yang memiliki wilayah 61 hektar dan berpenduduk sekitar 8.000 jiwa, kebanyakan berasal dari Madura. Sehingga bahasa yang digunakan campur antara bahasa Jawa dan bahasa Madura menjadi Pandalungan. Termasuk kulinernya ya, seperti kerapu pelepah kuning, yang merupakan perpaduan Jawa dan Madura. Ini nih salah satu masakan khas Gili Ketapang, kerapu pelapa koneng atau kerapu bumbu kuning. Dan kerapu ini tentunya dengan tampilan yang sungguh lezat sekali membuat saya lapar dengan Ibu dan Mbak-mbak di sini. Monggo Bu, langsung dimakan Bu. Kerapu sangat baik dikonsumsi karena memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Protein kerapu mampu memenuhi 50% kebutuhan harian tubuh kita. Selain itu, kalori yang dimiliki sangat rendah. Kerapu palapa koneng ini memiliki rasa yang sangat gurih sekali. Untuk tekstur dari dagingnya cukup lembut dan kenyal. Dan ini ikan kerapunya masih fresh, baru ditangkap dari keramba kerapu di sebelah sana di Pulau Gili Ketapang. Karena ikan kerapunya fresh langsung diambil dari keramba, aku tidak perlu takut akan adanya racun ciguatera yang biasa ada di kerapu, yang bisa membuat orang keracunan. Sebagai daerah pesisiran, Probolinggo memiliki kelembapan yang tinggi. Panas-panas gini, enaknya makan yang seger-seger nih. Nun sewu Pak Bu, ngapunten nggih. Niki meti apa nggih? Daun kelor. Godhong kelor nggih. Kula saged tulungi para? Nggih, monggo. Monggo, matur nuwun nggih Pak Bu. Daun kelor di wilayah Probolinggo ternyata sering digunakan untuk olahan masakan. Tidak sulit menemukan pohon kelor di wilayah Probolinggo. Kalau kebanyakan masyarakat Jawa percaya akan kekuatan mistis pada pohon kelor, di Probolinggo, kelor justru jadi tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Bu, niki dibeti dienggo apa, Bu? Buat sayur bening bisa. Walah, iso dienggo sayur bening nggih. Ya. Karena yang dibutuhkan hanya daun kelor yang masih muda, sehingga banyak pohon kelor yang tingginya hanya sekitar 2 meter. Karena agar mudah mengambil daunnya. Kelor merupakan salah satu kekayaan alam di Probolinggo dan biasanya setiap rumah punya pohon kelor loh. Dan kelor ini dijadikan salah satu sayur-sayuran yang bisa dimakan oleh masyarakat Probolinggo. Wah, jadi penasaran, Rek. Gimana kalau daun kelornya diolah nih? Nah, sekarang aku mau masak ikan kerapu bakar dan urap daun kelor. Kalau sakit nulungnya apa, Bu? Monggo lek nganu uramipun. Oh, nggih. Sekarang aku dengan Bu Yeni dan Mbak Yanti akan mengolah daun kelor bersama ikan kerapunya. Saya punya tugas untuk membersihkan ikan kerapunya. Ibu Yeni menghaluskan bumbu dan Mbak Yanti memarut kelapa untuk urapnya. Niki sampun Bu, Iwak Ibu. Sampun. Nggih. Nganu
dipun goreng. Oh, digoreng dek tungkuku ya? Nggih, Bu. Oke, siap, Bu. Untuk membakar ikan kerapu harus dibersihkan dulu isi perutnya. Karena kulit kerapu tergolong keras, sebelum dibakar, kerapu digoreng setengah matang dulu. Ibu Yani membuat bumbu untuk bakar ikannya, yang terbuat dari cabai merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Setelah bumbu halus, tambahkan kecap untuk nantinya dilumuri ke ikan kerapu. Kerapu digoreng setengah matang agar saat dibakar cepat matangnya. Udah cukup nih goreng ikannya. Langsung aku angkat ya, Bu. Saat saya goreng ikan, Ibu Yani memotong dan memilah sayuran seperti kubis, kacang panjang, dan daun kelor untuk dijadikan urap. Puniki kuasing nggih. Nggih, jenengan kuas. Anu Nggih. mawon dipun salap teng kene niku kalih dipun kuas. Oh, nggih. Nggih, siap, Bu. Bumbu dan ikannya sudah siap. Sekarang tinggal lumuri ikan dan bakar sampai matang nih. Karena sudah dibakar setengah matang, kulit ikan kerapu bisa cepat matang dan bumbu mudah meresap. Bumbunya harus sering dioles, Rek. Ben sedap. Dan jangan lupa dibalik biar nggak gosong. Di saat ikan aku bakar, bumbu urap seperti bawang putih, cabai, kencur, garam, daun jeruk, dan gula dihaluskan oleh Bu Yani. Sudah matang nih ikan bakarnya. Aku angkat sek yo, Rek. Kalau saged nolongnya apa wae, Bu? Niki anu ngrebus sayuran iki, Mas. Nggih. Oh, nggih iki. Nika. Urapane nggih. Sayurannya cukup direbus agar matang. Setelah air mendidih, rebus sayur-sayuran selama 5 menit. Dan tiriskan. Bu, niku urapane sampun matang nggih, Bu. Kula angkat nggih. Sudah lengkap semua nih menu masakannya. Udah nggak sabar nih. Auto lapar jadinya. Nah, ini nih ikan kerapu bakar dan sambal tempongnya beserta urap godong kelornya sudah jadi. Wah, ini enak banget, sudah ada ikan, sayur, dan sambalnya pasti jos. Monggo Pak, Bu, ini didahar aja nggih. Saya sudah lapar banget nih Pak, Bu. Bener-bener lengkap menu makan siang kali ini. Panas-panas, emang paling pas, santap yang pedas dan segar-segar. Wah, rasa ikan kerapu bakarnya enak banget. Sambal tempongnya pedes dan urap daun godong kelornya ini seger banget. Monggo Pak, Bu, ditambah lagi nggih. Dari tempat yang panas, aku mau cari udara segar di tempat yang sejuk, Rek. Sekarang aku lagi ada di Bromo nih. Dan kalau di Bromo kurang pas kalau nggak naik jeep. Dan sekarang aku mau naik jeep. Yuk, ikut aku. Kira-kira ada yang tahu nggak aku mau ngapain di Bromo? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Masyarakat Tengger yang mendiami kawasan Bromo setiap tahunnya selalu mengadakan ritual Yatnya Kesada. Saat ini aku akan mengikuti bagaimana ritual Yatnya Kesada dilakukan oleh masyarakat suku Tengger. Nun sewu ngapunten Pak, Bu. Iya, monggo. Ini lagi ngapain nggih? Panen jagung. Oh, panen jagung, boleh ikutan nggak? Boleh. Oke, makasih ya Pak. Ini langsung dipetik aja Pak ya? Salah satu komoditas tanaman di kawasan Bromo adalah jagung. Namun ada yang unik dari jagung di sini. Pak, ini panen jagung hasilnya nanti mau dibuat apa Pak? Mau dibikin nasi, Mas. Bikin nasi aron. Oh, nasi aron gitu, Bu. Ya. Ini kok jagungnya warna putih ya Pak? Oh, khusus dari Tengger kayak gitu ya? Jadi yang tanam di sini banyak kan jagung putih. Jadi kayak gini, bikin Mas. di Oh, kayak gitu ya Bu ya? Rasanya gimana Bu? Enak sih kalau dibikin Oh, nasi, enak. iya. Jagung putih hanya bisa berkembang biak di ketinggian sekitar 2000 meter.
Dan dahulu masyarakat Tengger menggunakannya sebagai bahan makanan pokok. Jagung putih dipanen sekitar umur 7 hingga 9 bulan. Waktunya lebih lama daripada jagung kuning dan harus benar-benar kering baru bisa diolah menjadi nasi aron. Niki jagungnya kok atos-atos gini Bu? Iya, Mas, ini sudah kering kayaknya. Oh, sudah kering. Iya. Terus nanti kalau mau dibuat nasi aron, diginikin dulu, diginikin. Oh, dipreteli gitu gitu. Iya, terus nanti dijemur. Habis itu? Dijemur, nanti sudah ditumbuk. Oh, ditumbuk. Iya. Nah, teman-teman, ini jagung putih khas suku Tengger dan ini cuma ada di area Gunung Bromo saja. Dan biasanya jagung putih ini dijadikan nasi aron masakan khas suku Tengger dan nantinya akan dibawa sebagai salah satu sajian Yatnya Kesodo di Gunung Bromo. Karena panennya yang lama, biasanya jagung putih ditanam sebagai tanaman tumpang sari yang ditanam bersama sayuran lainnya di lahan yang sama. Wah, udah dapat sekeranjang nih. Udah cukup kalau mau bikin nasi aronnya. Pak, Bu, niki tak ewang ki nggowo nggih? Oh iya. Nggih. Bisa nggak, Mas? Ayo. Dalam ritual Yatnya Kesada, setiap keluarga suku Tengger akan membawa makanan sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Bu, niki arep masak apa, Bu? Ayam ingkung. Oh, ayam ingkung. Saya sakit nulungi apa, Bu? Tolong dipangan kono wis sampean kono. Oh, nggih, ditusuk sik. Saya, Mbak Elsa, dan Ibu Ngatriasi sedang membuat sajian untuk dibawa ritual Yatnya Kesada. Saya bertugas untuk memanggang ayamnya nih. Kalau buat ingkung ayam, harus menggunakan ayam kampung ya. Nah, sekarang saya lagi manggang ayam sebagai salah satu sajian yang akan dibawa ke lautan pasir berbisik di kawasan Gunung Bromo nanti. Sementara aku panggang ayam, Mbak Elsa mengolah jagung untuk dibuat menjadi nasi aron. Membuat nasi aron bahannya hanya jagung putih yang benar-benar sudah kering. Karena waktu panen yang cukup lama, jagung putih saat ini cukup sulit ditemui. Hanya di Kecamatan Sukapura, jagung putih masih banyak ditanam. Kupas dan pipil jagung putih, lalu masukkan ke dalam lumpang dan tumbuk bulir-bulir jagung hingga halus. Ayo Mbak Elsa sing semangat, pen kuat numbuk jagungnya, pen cepet halus. Kalau Ibu Ngatriasi sedang siapin bumbu untuk ayam ingkungnya, biar terasa lebih mantap. Mulai dari bawang putih, cabai merah, garam, gula, kemiri, dan ketumbar. Mbak, niki sampun, Mbak? Oh, wis, Mas. Oh, nggih, nggih, nggih. Sampean tak kene wis. Oh, nggih, siap-siap. Tumis bumbune ya? Oh, bumbu niki? Ya. Oh, nggih. Sekarang aku numis bumbu ayam ingkungnya, dan Mbak Elsa sing ngukus jagung sing wis alus. Mbak, arone pripun? Sik, Mas, sik suwe paling. Oh, alah nggih. Niki wis sampun nggih? Oh, wis. Oh, sampun. Sampean angkat wis. Nggih. Sampean sik kira tak bantu. Nggih. Wis. Terus sampean Bareng ngono? wis anu ayam. Ayam. Untuk menanak nasi aron memang membutuhkan waktu setidaknya 1 jam agar bisa matang. Kalau aku, tinggal bakar ayamnya dengan dibaluri bumbu yang sudah aku tumis hingga meresap. Sementara aku mematangkan ayam ingkung, Ibu Ngatriasi membuat sambal yang berasal dari cabai khas Bromo, yaitu cabai lombok terong. Wis sampean angkat iku wis. Oh, nggih, nggih, Mbak, nggih, Mbak. Lah iki lo iwak ingkung, sego aron, lan sambal lombok terongnya wis dadi. Semuanya dicampur dengan pelengkap hidangan seperti mie, perkedel, dan tempe. Eits, tapi ini semua belum bisa dimakan ya. Kita harus menuju lautan Pasir Bromo. Pak, Bu. Mbak, niki ajeng temu ndi? Gunung Bromo. Gunung Bromo, lautan pasir niku nggih. Iya. Nah, setelah tadi kita masak ayam panggang dan nasi aronnya, kita akan bawa ke lautan pasir sebagai salah satu rangkaian dari Yatnya Kesodo, di mana seluruh masyarakat suku Tengger akan makan-makan bersama di jam 12 siang ini, teman-teman. Sebelum nanti ada acara puncaknya yakni larung saji. Yuk, Pak, Bu, monggo. Prosesi Yatnya Kesada diadakan sekali dalam setahun, setiap bulan Kesada atau bulan ke-12 dalam penanggalan orang Tengger. Setiap keluarga yang masih memiliki darah Tengger akan kembali ke Gunung Bromo untuk melakukan larung sesaji sesuai dengan kemampuannya.
Meski puncak acara berada di tanggal 15, acara Yatnya Kesada sudah bisa dimulai sejak tanggal 14 sore hingga 16 sore bulan Kesada. Tiap-tiap keluarga selain membawa masakan, juga membawa aneka sayuran hasil bumi hingga hewan ternak untuk dilarung. Sesampainya di lautan pasir, setiap keluarga akan memasuki pura untuk menaruh sesaji dan membawa makanan yang telah dimasak dan hasil bumi untuk didoakan oleh sesepuh desa. Setelah didoakan, makanan dan hasil bumi dibawa kembali untuk disantap bersama keluarga di lautan pasir. Aku bersama keluarga Pak Suwoto memilih spot untuk makan di bawah kaki Kawah Bromo. Wah, langsung aja disantap semua makanan yang tadi kita masak nih. Nah, makanan yang sudah dimasak tadi didoakan terlebih dahulu di pura yang ada di lautan pasir oleh sesepuh desa. Dan ini merupakan salah satu bagian dari Yatnya Kesada. Dan saat ini kita sudah boleh untuk menyantap masakan yang telah didoakan tadi. Setiap keluarga bebas menentukan kapan mereka akan melakukan larung sesaji bersama keluarga. Rasa nasi aron ini lebih hambar daripada rasa nasi biasanya, teman-teman. Dan untuk teksturnya ini seperti tepung. Untuk ayam panggangnya sendiri ini lebih pedas daripada ayam panggang yang biasanya karena ini bumbu khas dari suku Tenggar. Monggo Bu, saya boleh tambah lagi ya? Oke. Meski panas, tapi kalau makan bersama keluarga, tetap nikmat ya. Perut sudah kenyang, harus siap-siap nih untuk mendaki anak tangga menuju Kawah Bromo untuk larung sesaji. Yang dibawa ke Kawah Bromo selain hasil bumi berupa sayuran dan panen buah, juga sesaji kecil yang akan ditaruh di setiap pura kecil menuju kawah. Sui, tambah neng Kawah Bromo, Mbak. Iya, Mas. Paling kalau saya jalan sambil ngos-ngosan ya setengah jam lebih. Niki, saya sudah ngos-ngosan, Mbak. Semua orang harus berjalan kaki, anak-anak, dewasa hingga orang tua untuk menuju Kawah Bromo. Dengan membawa apa yang mau mereka larung. Ada yang membawa sayuran, hasil panen, buah, hingga hewan ternak yang digendong menuju kawah. Setelah berjalan menyusuri bukit pasir, aku sampai di tempat menaruh sesaji di kaki Kawah Bromo. Sesaji ini berisi jajanan jadah dan kembang untuk menghormati leluhur dan berbagi kepada sesama. Selanjutnya aku dan keluarga Pak Suwoto harus menaiki anak tangga satu persatu hingga menuju puncak. Banyaknya masyarakat Tengger yang ingin melakukan larung sesaji membuat kita harus antri dan melangkah satu demi satu. Setelah mendaki, akhirnya sampai di bibir kawah. Nah, inilah proses larung sesajinya. Pertama, Mbak Elsa mengeluarkan sesaji dan kembang untuk berdoa. Lalu hasil panen dikeluarkan. Sebelum diambil, kita harus berdoa agar panen tahun depan semakin banyak dan berkah. Kalau sudah berdoa, maka hasil panen yang dilarung bebas diambil oleh siapa saja. Aturan dalam larung sesaji adalah kita tidak boleh membawa pulang apa yang telah kita larung. Tapi kita boleh mengambil apa yang dibawa oleh orang lain untuk dibawa pulang. Karena hakikat dari larung sesaji adalah saling memberi dan berbagi. Selain masyarakat yang datang untuk larung sesaji, ada pula masyarakat yang datang untuk meraup rezeki dengan mengambil larung sesaji yang telah dilempar ke kawah. Sehingga kondisi di sekitar kawah sangat penuh sesak. Harus hati-hati melangkah, kalau tidak bisa terpeleset. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan terakhir yang ada di Yatnya Kesada, yakni larung sesaji ke Kawah Gunung Bromo. Masyarakat Tengger melemparkan larung sesaji yang telah mereka sediakan di rumah masing-masing, dan itu merupakan salah satu wujud syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang telah diberikan selama 1 tahun ke belakang. Dan usai di Bromo nih, yuk kita lihat suasana keindahan Kawah Gunung Bromo. Selain keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Bromo, masyarakat suku Tengger juga mempercayai bahwa bersyukur dengan mengikuti ritual Yatnya Kesada tiap tahunnya akan mendatangkan berkah bagi masyarakat suku Tengger. Ayo, sopo rek, sing gak seneng karo rajungan? Setelah ini, aku akan mengeksplorasi hasil kekayaan laut dari Gili Ketapang. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat.
Gili Ketapang memiliki pantai yang cukup indah dengan hamparan pasir putih yang cantik. Lagi asik melaku-melaku, enek nelayan. Arep ning di kui. Mas, arep nendi Mas? Ning ben rajungan Kulo badhe melu boleh? bisa milo. Nggih. Untuk mencari rajungan, aku bersama Mas Andre harus ke tengah laut dan memasang perangkap untuk mendapatkan rajungan. Sebelumnya, kita siapkan umpan terlebih dahulu. Rajungan sangat suka jenis ikan-ikan kecil. Pak niki umpannya apa Pak? Wah, apa itu? Yang tipis itu kayak tokotok ini. Iwak asin Pak. Iya, Oh, yang kering ini. Masukkan ikan kering ke dalam bubu. Sekali mencari rajungan, biasanya menggunakan 10 bubu. Setelah seluruh bubu diberi umpan ikan kering, sekarang kita ikat bubu dengan tali. Biasanya kedalaman air habitat rajungan bisa mencapai 60 meter. Setelah bubu siap, tinggal arahkan perahu ke titik lempar bubu. Bubu dibiarkan tenggelam dan terikat satu sama lainnya. ini diuncelnya ya Pak ya? Oh iya, wes. Niki jerone pirang meter Pak? Ada yang 17 meter. Setelah bubu dipasang, harus diikat pada pelampung yang diberi bendera sebagai tanda. Butuh waktu setidaknya 24 jam agar bubu bisa diangkat dan mendapatkan rajungan. Niku bendera gaya apa Pak? Betora, berena. Buat rajungannya nggih Pak? Buat rajungan. Apa ana sing sisa dijopok rajungannya Pak? Ada, ntar lagi akan diambil. Sing di Pak? Yang warna hitam itu? Sing hitam kuwi ya Pak? Iya. Oke siap Pak. Saiki Pak budal Pak. Ya, budal. Oke siap. Bejan Rek, ternyata sudah ada yang bisa diambil. Langsung aja kita menuju bendera yang sudah siap ditarik bubunya. Sampai di titik bubu, langsung saja kita ambil benderanya dan tarik tali hingga bubunya terangkat. Bentar ya. Wah abot ya Mas. Oh, ada ini. Wih ento Mas. Rajungannya Mas. Mantep Mas. Sekarang aku harus masukkan rajungannya ke dalam wadah. Hati-hati Ki, ojo sampai dicapit. Ini nih salah satu hasil kekayaan alam di Gili Ketapang. Dan biasanya rajungan ini dijadikan makanan tradisional khas Gili Ketapang. Mas iku sakit Mas, rajungannya Mas, dicupuin nggih Mas? Meski secara bentuk terlihat sama, kepiting dan rajungan berbeda ya. Rajungan memiliki corak dan berwarna biru, sedangkan kepiting ada yang coklat kehitaman. Selain itu, sebagian besar rajungan hidup di laut, sedangkan kepiting lokal berasal dari tambak atau rawa. Rajungannya wis entokake Mas. Ya wis, bali ya saiki Mas. Balik. Oke, siap Mas. Udah dapat rajungannya, sekarang kita tinggal masak bareng Mbak Yeni dan Mbak Ika. Mbak, niki arep masak apa Mbak? Arep masak rajungan pelepas saja. Oh, oke. Nggih. Kula Kak nulungi apa Mbak? Ini digodok Mas. Oh, digodhog ning kono nggih. Direbus. Aku bertugas merebus rajungan hingga matang. Sedang Mbak Yeni menghaluskan bumbunya, mulai dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, dan daun jeruk. Mbak, niki suwe apa ora? Anu setengah jaman ya. Setengah jaman nggih Mbak. Niku bumbune sampun dereng. Sajian rajungan pelapah sengkih adalah ciri khas dari orang Gili yang mengolah rajungan dengan bumbu merah pedas. Tanda rajungan sudah matang jika sudah berwarna kemerahan. Niki rajungane wis abang, iki sampun derung. Sampun Mas. Oh, sampun nggih. Sama nang. Tak angkat nggih. Setelah rajungan matang, sekarang tumis bumbunya. Tumis sampai harum. Mas tak tambahi banyu. Oh, nggih. Monggo Mbak. Diadukane nggih Mbak? Nggih. Ambune wae enak Mbak. Niki rajungane kapan dilebokake Mbak? Anu apa ngenteni bumbune wangi terus iki mari ngono dilebokno. Oh, nggih. Nah, sekarang saatnya rajungan dicampur dengan bumbu. Biar meresap, rajungan dibelah jadi dua. Setelah bumbu tercampur, tambahkan kecap dan irisan cabai. Wah, wangi bikin lapar, Rek. Ini tanda kalau rajungan pelepas sengkihnya sudah matang. Udahlah, ayo angkat saja.
Ini nih, rajungan pelapa sengginya sudah jadi. Aromanya mantep banget. Saya mengharumkan aja udah lapar banget. Monggo Pak, Bu, langsung dimakan, nggih. Wah, udah nggak sabar. Langsung deh kita cobain gimana rasanya. Daging rajungan memiliki rasa yang manis daripada kepiting loh. Jadi, pas banget kalau diberi bumbu pedas. Rajungan pelapa senggi atau bumbu merahnya ini pedas, asin, manisnya pas banget. Cocok dimakan siang-siang panas gini sambil lihat Pulau Gili Ketapang. Monggo Mbak, tambah lagi Mbak, Pak. Manfaat mengonsumsi rajungan diantaranya dapat mencegah radikal bebas masuk sehingga kebal akan virus. Karena rajungan memiliki kandungan vitamin C. Rajungan juga memiliki protein yang mampu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya, download aplikasi Alobank dengan cara scan QR Code di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya.